Pemprov melalui suratnya, melalui Sekda yang ditangani oleh Sekda mengundang kami dari pihak Pura. Kebetulan saya sendiri pemaksaan, anggota pemaksaan, leluhur kami anggota pemaksaan di Pura Luhur Dalam Utara Jagat Kesema. Jadi selama ini sebelumnya kan memang ada sedikit permasalahan mengenai jalan yang dikuasai oleh pribadi. Nah, setelah itu kita dapat tuntaskan. Nah, kami berinisiatif untuk menata secara keseluruhan kawasan Pura Dalam itu, menata dalam rangka mengembalikan fungsi-fungsi titik-titik mata air di sana. Karena di alur Sungai Ayung yang di sekitar Pura itu banyak sekali titik-titik mata air yang kita keramatkan dan sucikan. Nah, dalam rangka itu di awal tahun kemarin, begitu selesai permasalahan itu, kita mencoba membuat master plan yang sederhana tentang penataan kawasan itu. Nah, dengan program itu kita mencoba beraudiensi ke instansi pemerintah, termasuk PDAM. Di situ ada perusahaan PDAM Kota Denpasar. Nah, hasil surat menyurat korespondensi kami yang melampirkan program-program itu ditanggapi oleh pihak Pemda tingkat 1. Kita sempat beraudiensi, diterima oleh asisten 3 waktu itu, Kepala Biro Aset, karena kita tahu, sepintas tahu bahwa tanah X Bali Tech itu di Perusda itu milik Pemprov. Jadi kami sifatnya menelusuri, karena di atas tanah itu banyak sampah segala macam sampah ya, masih sampah rumah tangga dan seterusnya. Bahkan ada juga yang memelihara sapi di situ. Kami tidak tahu atas izin siapa. Ada juga garasi mobil di situ. Juga puing-puing bangunan. Nah, karena kami menganggap itu kawasan yang mesti dilestarikan, yang asri, ya kami audiensi itu. Nah, atas petunjuk Kepala Biro Aset waktu itu dan asisten 3 mengizinkan kami untuk menata artinya untuk ditanami, karena bagaimanapun titik mata air itu asal muara kan ada tanaman untuk menyerap dan menyimpan. Nah, kami sangat kaget ketika kami sudah mulai menata, kelihatan sudah mulai bagus. Kami tidak tahu ada laporan dari mana. Nah, ketika kelihatan bagus, mungkin di situ ada daya tarik pemangku Pura Dalam kami, Mangku Gede, menerima surat dari Sekda Provinsi Bali. Dikatakan di situ perihalnya bahwa mempergunakan aset tanpa izin. Nah, kami sangat menyesal sekali tidak ada sinkronisasi di antara instansi pejabat. Kami tidak tahu apakah Sekda sudah mengecek ke Biro Asetnya sendiri dan ke asisten 3-nya untuk itu. Nah, tentunya dalam hal penataan kawasan ini, saya salah satu timnya selalu berkoordinasi dan konsultasi ke aparat yang paling bawah, misalnya Kepala Desa, Siman Telangu dan Siman Petilan, karena di secara kewilayahan dinas ada di 2 wilayah desa ini, karena pembatasnya adalah sungai. Nah, hari Jumat pemangku kami menerima surat. Nah, kami berkonsultasi ke pihak Puri, karena memang Pura memang naungan atau ayoman bawah Puri Agung Kesima, gitu, dan Jero Benis. Nah, pihak Puri, penglingsir Puri, Idaratu sangat duka, sangat tersinggung sekali mengenai surat itu, karena segala upaya-upaya selama ini yang kita lakukan itu selalu progres, apa istilahnya, konsultasikan ke orang terkait lah.
Nah, dukanya itu adalah pemicunya tentang perihal surat itu. Seolah-olah kita sebagai masyarakat adat yang mungkin dianggap mencuri atau maling kan gitu, tapi sebetulnya tidak lain adalah penataan. Kita secara kekinian tidak bermaksud untuk memiliki, hanya untuk memanfaatkan. Kita tata, kita baguskan kawasan itu. Nah, reaksi sekarang pihak Puri, Penglingsir Puri sudah mengambil alih permasalahan ini agar kesucian pura itu jangan sampai tercemari oleh hal-hal yang duniawi. Nah, itu prinsipnya. Jadi apapun upaya-upaya pihak Penglingsir Puri Agung Kesiman, kita akan tunduk dan patuh. Jadi misalnya upaya hukum misalnya, atau upaya karena beliau sudah menyatakan perang gitu. Jadi aktualisasinya ya secara ini, surat itu sudah membunuh spirit dari budaya Bali. Kami sayangkan itu. Kenapa justru kita berharap pihak Pemda ini mendukung ketika ada satu lembaga adat Puri itu pro ke lingkungan, penataan yang lebih baik lah untuk keasrian dan kenyamanan untuk kita bersembahyang. Kami sudah Puri sudah ambil alih. Ini sudah zonanya sudah Puri ya. Jadi kalau saya di tim di Pura akan tetap patuh dan tetap akan melaksanakan penataan itu sesuai dengan program atau master plan yang sudah kita buat, rencanakan. Tentunya pasti banyak tantangan kan itu, karena pihak-pihak di situ, di sekitar itu sudah sangat support, mendukung. Masyarakat luas pun saya kira pasti setuju, karena di samping penyelamatan lingkungan dan penyelamatan lahan secara menyeluruh itu upaya kita agar Pura ini betul-betul punya kawasan yang disucikan, kawasan lingkungan yang memang betul-betul ada hutan di situ, ada sungai, ada bangunan suci. Nah, itu yang mungkin di Denpasar tidak bisa dijumpai. Inilah satu-satunya warisan yang perlu diselamatkan supaya di sekitar areal itu tidak alih fungsi yang sangat kacau sekali, tidak mendukung